Kiai Haji Hamim Jazuli atau Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli akrab dipanggil Gus Mik. Lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940, beliau adalah putra Kiai Haji Jazuli Usman, seorang ulama sufi dan ahli tarikat pendiri Ponpes Al-Falah Mojo Kediri. Gus Mik merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa. Gus Mik adalah kiai yang disebut oleh banyak orang adalah seorang wali Allah dengan penampilan nyentrik unik dan dakwah di tempat yang sangat mengena, seperti di lokasi pelacuran dan kemaksiatan, walaupun tetap mengasuh majelis taklimnya. Dari seiring waktu kehidupan beliau, banyak terdapat cerita tentang kisah kekaromahan beliau. Berikut adalah 10 poin di antaranya. 1. Saat Gus Mik di Ploso, ada seorang santri yang sering mengikuti Gus Mik. Beliau tidak sholat karena menurutnya dia meniru Gus Mik yang tidak sholat. Suatu sore ia ikut Gus Mik mencari ikan di sungai. Saat menjelang maghrib Gus Mik menyuruhnya memegang jala kecil karena Gus Mik akan pergi sebentar. Ketika hari mulai gelap, santri tersebut merasa jala tersebut sudah penuh terisi ikan. Ia berusaha menarik jala tersebut sekuat tenaga. Tanpa disengaja di tengah usahanya menarik jala tersebut dia melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat maghrib di atas dahan pisang. Setelah selesai sholat Gus Mik kemudian melayang turun menemui santri tersebut. "Dapat ikan?" tanya Gus Mik. "Anu Gus, jawab santri itu sambil memandangi dahan pisang. Santri itu kemudian menyatakan bertaubat dan Gus Mik menyuruhnya untuk mandi tobat di sungai tersebut. 2. Pernah suatu hari, saat memancing, kail Gus Mik terbawa ikan. Saking besarnya ikan tersebut hingga membawa Gus Mik tercebur dan tenggelam di sungai tersebut. Pengasuhnya yang mendapatkan tugas dari ayah Gus Mik untuk menjaga Gus Mik kalang kabut, karena tak ada satupun orang yang bisa dimintai pertolongan. Karena saat itu masih pagi sehingga masih sepi dari pemancing, mondar-mandir pengasuh Gus Mik mencari Gus Mik di tepi sungai dengan harapan Gus Mik tersangkut di tepi sungai. Namun sampai hampir 2 jam Gus Mik belum juga ditemukan. Akhirnya, karena frustasi pengasuh tersebut pulang ke pondok dan membereskan bajunya untuk pulang tanpa pamit, karena takut akan dimarahi oleh ayah dan ibu Gus Mik yang tak lain adalah pengasuh pondoknya. Dalam cerita Gus Mik kepada pengikutnya, ternyata ikan itu merupakan ikan peliharaan gurunya yakni Nabi Khidir dan membawa Gus Mik kepada Nabi Khidir. Pertemuan itu menurut Gus Mik hanya berkisar 5 menit. Nyatanya Gus Mik kembali ke daratan dan balik ke pondok pada jam 4 sore. Sedangkan pengasuh tersebut beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pondok setelah mengetahui Gus Mik kembali ke pondok dengan selamat. 3. Pernah suatu ketika Gus Mik diperintahkan untuk memetik buah kelapa untuk dijual. Lalu berangkatlah Gus Mik ke kebun. Karena perawakannya yang masih kecil dan belia, Gus Mik belum bisa untuk memanjat pohon kelapa. Akhirnya Gus Mik terbang bagaikan burung dari satu pohon ke pohon lainnya memetik kelapa, sampai selesai tanpa menyentuh tanah. Begitu selesai, Gus Mik segera turun. Namun kali ini Gus Mik bingung karena hasil panen kelapa begitu banyak, dia tidak akan mampu untuk membawanya seorang diri. Akhirnya, Gus Mik kembali terbang untuk memetik satu pelepah kelapa. Lalu buah kelapa itu ia ikat dua-dua dan dinaikkan ke pelepah kelapa itu. Setelah itu Gus Mik menaiki pelepah itu yang kemudian terbang bersama pelepah itu meluncur pulang. 4. Suatu ketika, Gus Mik duduk di pinggiran sungai. Tiba-tiba datang seekor burung besar berputar-putar di angkasa lalu hinggap di hadapan Gus Mik. Setelah berbicara sebentar, Gus Mik kemudian naik ke burung itu yang kemudian terbang entah kemana menemui gurunya. Tidak sedikit orang yang meragukan sholat Gus Mik. Bahkan Kiai Haji Hamid Kajoran pernah meragukan sholat Gus Mik. Saat Kiai Haji Hamid Kajoran berziarah ke makam Sunan Ampel, setelah terlebih dahulu berwudu lantas menengadahkan tangannya, pada saat itulah Kiai Haji Hamid Kajoran melihat Gus Mik yang sedang melaksanakan sholat di atas dahan pisang.
Sejak saat itulah Kiai Haji Hamid tidak berani berburuk sangka pada Gusmik. 5. Pernah sekali Gusmik bermain di tepi sungai Berantas dan menonton orang yang sedang memancing. Pada saat banjir besar, Gusmik tak disangka tergelincir ke sungai dan hilang tertelan gulungan pusaran air. Sampai beberapa jam, santri yang ditugaskan ayah Gusmik menjaga Gusmik mencari di sepanjang pinggiran sungai, dengan harapan Gusmik tersangkut atau bisa berenang ke daratan, tetapi malah Gusmik muncul dari tengah-tengah sungai, berdiri dengan air hanya sebatas mata kaki. Karena saat itu Gusmik tengah berdiri di atas punggung ikan yang sangat besar, yang menurut Gusmik itu merupakan ikan peliharaan gurunya, yakni Nabi Khidir. Enam. Gusmik yang kala itu berumur 9 tahun, semakin tampak penuh dengan keajaiban. Ada peristiwa yang diketahui halayak ramai, yakni berkaitan dengan wafatnya Kiai Haji Romli, Peterongan, Jombang. Seorang mursyid Thorikoh Qadariyah dan dikenal luas sebagai ulama besar. Hari itu datang utusan keluarga Kiai Haji Romli dari Peterongan kepada Kiai Haji Jazuli di Ploso untuk menyampaikan kabar wafatnya Kiai Haji Romli. Kiai Haji Jazuli beserta keluarga bersiap-siap berangkat untuk melayat ke Peterongan. Sedangkan Gusmik kala itu sedang bermain di halaman. "Mik, semua mau takziah ke Kiai Haji Romli Peterongan, kamu ikut tidak?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Males bah," jawab Gusmik sambil terus bermain-main. Akhirnya seluruh keluarga berangkat menuju Peterongan kecuali Gusmik yang sibuk bermain. Begitu tiba di Peterongan, disambut oleh Nyai Romli. "Alhamdulillah Kiai bisa datang," kata Nyai Romli. "Nyuwun sewu, Amik tidak ikut, tadi diajak tidak mau." "Lah, Gusmik dah seminggu di sini menunggu Kiai Haji Romli sampai meninggal. Itu sedang bermain di halaman," jawab Nyai Romli. Setelah selesai, Kiai Haji Jazuli kemudian berpamitan dengan penuh rasa penasaran terhadap putranya. Sesampainya di Ploso, Kiai Haji Jazuli memanggil Juwirin, santri yang ditugasi untuk menjaga Gusmik. "Selama aku pergi ke Peterongan, Amik pergi kemana saja?" tanya Kiai Haji Jazuli. "Gusmik tidak kemana-mana. Sejak Kiai pergi sampai sekarang Gusmik masih tidur di kamar," jawab Juwairin. "Kamu jujur saja, tidak perlu berbohong untuk membela Amik," kata Kiai Haji Jazuli belum percaya. "Benar Kiai, saya tidak bohong," jawab Juwairin. "Yang manakah yang benar, Gusmik yang sudah seminggu nungguin Kiai Haji Romli atau yang sedang di rumah lagi tidur?" Tujuh. Pernah Gusmik selama 3 bulan tidak pernah keluar kamar dari rumah salah seorang santrinya. Santri tersebut bekerja di luar siang dan malam, sering bertemu dengan beberapa orang dari Madura. Mereka ingin bertemu dengan Gusmik, tetapi santri Gusmik tersebut melarangnya karena sudah 3 bulan ini Gusmik tidak mau keluar kamar atau menyendiri di kamar, tidak mau ditemui. Mereka marah karena merasa dibohongi oleh santri Gusmik. Mereka menyatakan bahwa beberapa hari ini Gusmik bersama mereka di Madura. 8. Seorang pemilik sebuah rumah makan di Perak, Jombang pernah bercerita bahwa suatu ketika pernah Gusmik menantang beberapa para peminum minuman keras kelas berat ke warungnya untuk berlomba meminum alkohol. Gusmik minta disediakan beberapa kerat minuman alkohol. Mereka kemudian minum termasuk Gusmik dan terus minum sampai menghabiskan banyak botol. Sampai para peminum kelas berat telah mabuk dan menyerah. Gusmik masih dengan santainya menikmati botol minumannya. Setelah Gusmik dan para peminum pergi, pemilik warung itu memberesi botol-botol yang berserakan di meja para peminum. Kebetulan pemilik warung itu menemukan botol minuman Gusmik yang masih ada isinya. Karena penasaran, pemilik warung itu mencicipinya. Ternyata, minuman itu telah rasa menjadi seperti air putih.
9. Gusmik juga terkenal bisa mengubah benda menjadi obat. Pernah suatu kali ada seorang yang tergopoh-gopoh ingin menyeberangi sungai untuk mencarikan obat istrinya yang sedang mengerang-erang sakit perut. Gusmik yang kala itu berada di perahu, mencegah orang itu untuk menyeberang sungai. Lantas Gusmik kemudian mengambil lumpur sungai dan membentuknya menjadi butiran kecil sebesar jagung. Tanah itu lantas Gusmik berikan pada orang tersebut agar diminum istrinya yang sakit perut. Gusmik berpesan, "Bila sudah minum ini masih sakit, cepat temuilah saya dan marahilah saya. Saya akan tetap di sini." Maklum orang bingung, dalam keadaan terdesak karena sakit istrinya. Lantas orang tersebut pulang, tapi tak kembali lagi. 10. Pernah suatu ketika Gusmik yang baru bisa merangkak dibawa ibunya ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar. Tanpa diduga muncul seekor harimau dari semak-semak. Ibu Gusmik yang mengetahui hal itu langsung lari hingga lupa untuk membawa Gusmik bersamanya. Begitu sadar betapa terkejutnya sang ibu karena telah meninggalkan Gusmik, ibu Gusmik lalu kembali dengan harapan harimau tadi tidak menemukan Gusmik. Sang ibu akhirnya menemukan Gusmik yang di depannya berdiri harimau yang sedang menjilati kukunya seolah sedang menjaga Gusmik.